Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Ya. Yang tadi lektor adalah koster Paroki Minomartani. Namanya Mas Anto. Tapi sekarang berubah menjadi Bapak Anto. Nah, karena apa? Karena istrinya 2 hari yang lalu melahirkan. Nah, jadi Anto sekarang menjadi bapak. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyapa para bapak. Baik yang hadir dalam misa ini maupun juga yang mengikuti secara live streaming. Pertanyaannya adalah mengapa Romo kok dengaren Romo menyapa kami para bapak? Ya jelas, karena hari ini gereja merayakan hari raya Santo Yusuf, suami dari Santa Perawan Maria, bapak asuh dari Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada tanggal 8 Desember tahun 2020, Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostoliknya yang beliau beri judul Patris Corde. Patris Corde, nanti di browsing saja di Mbah Google. Ya. Itu surat apostolik Paus Fransiskus. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya Patris Corde itu ya dengan hati seorang bapak, begitu. Jadi surat apostolik ini mau istilahnya apa ya? Mau memperingatkan lah atau memperingati 150 tahun sebuah deklarasi Santo Yusuf sebagai pelindung gereja universal yang oleh waktu itu dicetuskan oleh Beato Pius yang ke-9. Surat apostolik Patris Corde ini mau mengupas sosok Santo Yusuf. Kita diminta melalui surat ini untuk meneladan kebajikan Santo Yusuf yang tadi dalam pengantar disampaikan tidak terlalu terekspos begitu. Ya. Bahkan satu kata pun tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi peran Santo Yusuf amat sangat penting. Andai kata pribadi Santo Yusuf itu orang yang ngeyelan, orang yang tidak setia, orang yang gak bisa mendengarkan, tidak akan terjadi itu karya keselamatan. Jadi Santo Yusuf mempunyai peran penting dalam karya keselamatan Allah. Ada 7 kebajikan yang diangkat dalam surat apostolik Paus Fransiskus kita saat ini, yang beliau saat ini sedang sakit. Itu yang pertama, Yusuf digambarkan sebagai seorang ayah yang dikasihi. Lalu yang kedua, seorang ayah yang lembut dan penuh kasih. Yang ketiga, seorang ayah yang taat. Yang keempat, seorang ayah yang menerima. Yang kelima, seorang ayah yang berani secara kreatif. Yang keenam, seorang ayah yang bekerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, seorang ayah dalam bayang-bayang. Ada 7 keutamaan yang diangkat oleh Paus Fransiskus dalam surat apostolik Patris Corde ini. Jadi, karena sekarang sudah high-tech, para bapak, bukalah
Patris Corde itu. Cari informasi. Supaya apa? Supaya Anda bisa mencontoh, bisa meneladan sosok Yusuf ini yang menjadi prototipe bagi Anda sebagai seorang ayah, ya, seorang suami dalam kehidupan Anda sebagai keluarga. Jadikanlah Santo Yusuf menjadi teladan, menjadi juga contoh iman bagaimana kita harus berani untuk membuka telinga lebar-lebar. Yusuf dikenal sebagai pribadi yang taat, pribadi yang mau mendengarkan akan bisikan dari Allah. Dan itu semua terjadi dalam sebuah mimpi. Kalau Yusuf ini pribadi yang apa itu? Hanya sebuah mimpi yang orang mengatakan bunga tidur, ya, nggak mau mengikuti, maka sekali lagi karya keselamatan tidak akan terjadi. Disinilah peran penting Santo Yusuf, dan kita jadikan Santo Yusuf menjadi juga teladan bagaimana kita beriman. Dan sejak tahun 2020 itu mulai bermunculalah devosi tentang Santo Yusuf, yang mungkin selama ini devosi banyak dilakukan terhadap Maria. Dan ketika Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik Patris Corde ini, banyak umat yang mulai berdevosi kepada Santo Yusuf dan juga banyak merenungkan dan meneladani kebajikan Santo Yusuf. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang